Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab ya, walaupun mic-nya tidak hidup, tidak masalah. Yang penting kalian menjawab. Baik, Ananda semuanya, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka walaupun menggunakan virtual Zoom. Alhamdulillah, patut kita syukuri ya kepada Allah, atas rahmat Allah kita bisa bertemu walaupun hanya di virtual ini. Nah, Ananda semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah, manfaat, dan juga menjadi ilmu yang dekat di pikiran kita sampai kita dewasa. Dan itu namanya ilmu yang barokah dan manfaat. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak silahkan sebagai absensi Ustadz kasih waktu 1 menit nulis nama panggilan dan kelas. Gunakan chatting itu dengan baik. Apabila tidak penting, tidak usah menggunakan chatting ya. Silakan. 40 detik lagi nanti Ustadz kunci chattingnya. Silakan segera tulis nama dan kelas sebelum Ustadz kunci chattingnya. Sekali lagi, isi nama panggilan dan kelas. Nanti akan Ustadz kunci. Oke, 20 detik lagi. Mas Azam belum buka halaman. Tugas kamu sekarang masih nulis nama dan panggilan, masih absen. Kalau Ustadz tidak menginstruksikan untuk buka halaman, berarti buku paketnya masih ditutup. Mas Kafi, mohon maaf ya Mas Kafi, kalau chattingnya tidak penting, mohon tidak menggunakan chattingnya. Gunakan dengan baik. Mas Lintang juga. Sebelum nanti Ustadz akan tutup chattingnya. Oke. Alhamdulillah sudah selesai kayaknya. Masihkah ada yang belum absen? Silakan absen. Ustadz tunggu 5 detik. Mas Azam tidak menggunakan chatting yang tidak berguna. Baik, sudah ya. Oke, kalau sudah selesai, kita mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu alat komunikasi. Nah, Ananda semuanya, alat komunikasi itu ternyata dari zaman ke zaman mengalami perubahan, ya, di mana Allah memberikan kita akal, dari itulah manusia berpikir dan menghasilkan karya-karya yang berguna untuk kehidupan manusia, ya, kehidupan bermasyarakat. Contohnya yaitu alat komunikasi. Tujuan alat komunikasi ini untuk mempermudah manusia untuk berkomunikasi dengan orang yang tidak bisa kita jangkau atau berada di tempat yang jauh. Ya, misalnya contoh di sini ada beduk, ada kentungan atau pentungan. Kemudian atasnya pentungan itu ada tulisan yang ditulis di daun lontar atau janur ya. Janur dikeringkan atau juga di kayu, di tulang dan lain sebagainya. Itu alat komunikasi di zaman dulu ya.
Kemudian alat komunikasi di zaman sekarang itu sudah modern, sudah canggih. Di sini ada gambarnya telepon ya, telepon rumah yang sudah berbentuk angkanya sudah pakai angka tombol. Kemudian ada handphone ya, smartphone. Kemudian ada laptop. Kemudian ada handy talkie atau HT ya, yang dimana itu sudah canggih menggunakan apa namanya bantuan sinyal atau kabel ya. Baik Ananda semuanya, alat komunikasi itu adalah suatu alat di mana digunakan oleh manusia yang berguna untuk menyampaikan pesan, baik itu secara lisan ataupun secara tulisan ya. Jadi menyampaikan pesan atau apa isi pembicaraan, intinya itu pesan disampaikan kepada orang lain yang berada jauh di tempat kita, dari tempat kita ya. Berada jauh dari tempat kita, bentuknya juga bermacam-macam. Bisa langsung menggunakan suara atau secara lisan, bisa juga menggunakan tulisan. Contohnya yang tulisan apa? Nah, seperti surat ya. Kemudian kalau secara langsung menggunakan suara atau lisan yaitu dengan telepon ya. Atau yang pakai tulisan bisa chat ya, bisa WA. Sekarang sudah canggih ya. Baik, Ananda semuanya kita langsung sekarang. Nah, sekarang buka buku paket kalian di halaman 111. Ustaz sambil share ya. Halaman 111. Nih. Nah, Ananda semuanya dalam kehidupan sehari-hari, kita semuanya sebagai manusia senantiasa berkomunikasi dengan manusia lainnya ya. Dalam berkomunikasi itu tentunya ada anjuran-anjuran yang dianjurkan oleh Al-Qur'an. Di mana di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 70 dan ayat 71. Kita bacakan terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Nah, artinya anak-anak, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, ini Ustaz ulangi lagi, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Kemenangan yang besar ya. Baik Ananda semuanya. Nah, tarik kesimpulan dari surat Al-Ahzab ayat 70 dan ayat 71 menandakan bahwa di dalam kehidupan sehari-hari berkomunikasi, Allah juga memberikan adab tata cara berkomunikasi yang benar dan yang sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah. Di mana di dalam Al-Qur'an itu, di dalam Al-Qur'an sudah dianjurkan langsung oleh Allah ya. Nah, dari itulah baru ada adab-adab berkomunikasi. Ternyata semua itu bersumber dari Allah ya. Sampai berkomunikasi pun juga diatur di dalam Al-Qur'an. Nah, sekarang silahkan kalian buka halaman 92. Halaman 92. Ustaz share juga ya. Miring bisa sampai. Baik. Halaman 92. Nah, di halaman 92 di sini dijelaskan tentang perkembangan teknologi
di zaman dahulu anak-anak. Ternyata di zaman dahulu sebelum ada canggihnya teknologi, sebelum ada sinyal, sebelum ada radio, sebelum ada listrik ya, ternyata manusia itu mampu berpikir dan kita harus mensyukuri itu ya. Ustaz bacakan, perkembangan teknologi komunikasi sangat pesat. Pada zaman dahulu, selain burung merpati, ada beberapa alat komunikasi yang digunakan seperti kentungan, trompet, dan sinyal asap. Ya, kentungan ya. Sekarang tadi sudah ada yang disebut yaitu burung merpati. Mohon maaf, tidak ada yang menggunakan chat ya, kecuali membantu temannya mengasih tahu halaman boleh. Pokok yang penting boleh menggunakan chat. Tapi kalau tidak penting ya, mohon tidak menggunakan chat. Ustaz mohon dengan hormat Ananda semuanya yang Ustaz banggakan fokus mendengarkan penjelasan Ustaz ya, biar ilmunya bermanfaat. Ya, Kafi baru diingatkan, mohon maaf Mas Kafi tidak menggunakan chat, mohon dengan sangat tidak menggunakan chat. Ya, apabila tidak penting. Ini Ustaz pakai HP, jadi tidak bisa chatting, tidak bisa ngatur chattingnya. Ya, kalau Ustaz pakai laptop, Ustaz matikan fitur chattingnya. Oke, Ananda semuanya Ustaz bacakan yang pertama, ada burung merpati. Ada yang tahu enggak? Ternyata burung merpati itu di zaman dahulu anak-anak dijadikan tukang ngantar surat. Nah, jadi burung merpati itu juga alat komunikasi di zaman dulu. Jadi suratnya diikat di kakinya atau di bagian badannya. Setelah itu terbang menuju tujuannya. Ternyata merpati itu pinter karena sudah dilatih, ya. Dan bisa pulang kembali ke rumahnya walaupun itu jauh ya. Baik. Nah, terima kasih Mas Lintang. Silahkan dibuka halaman 92. Oke. Ternyata burung merpati itu adalah alat komunikasi juga di zaman dahulu kala ya. Oke, kemudian kentungan. Kentungan Mbak Raisa tidak cerdas ya. Kentungan atau pentungan ya. Kentungan ini digunakan untuk memberikan informasi kepada warga bahwa di kampung sebelah ada peristiwa tertentu atau ada seperti informasi orang meninggal, kemudian informasi ada bahaya seperti ada maling ya. Dulu sebelum ada speaker, sebelum ada handphone, jika ada maling ya, ada rumah yang dimasuki oleh maling, otomatis pemilik rumahnya memukul kentungan sehingga dari tempat ke tempat mukul semuanya sehingga sampai ke kampung sebelah kentungan itu akan terdengar ya. Dan Ustadz masih kecil masih ingat waktu kecil masih ada sisa-sisa bunyi kentungan itu di saat ada maling. Tapi sekarang sudah tidak digunakan, tapi biasanya digunakan di pos kamling ya. Oke. Kemudian sinyal asap sampai sekarang masih digunakan oleh pendaki gunung atau yang berlayar di samudera ya atau di lautan. Entah itu kapalnya tenggelam, biasanya menggunakan asap yang ditembakkan seperti pistol mengeluarkan asap ke atas. Tapi juga ada asap yang tradisional yang dimana jika manusia itu tersesat di hutan, maka manusia itu membakar sesuatu sehingga asapnya ke atas, sehingga mudah dicari menggunakan helikopter atau mudah dicari oleh orang yang mencarinya. Oke. Mas Azam 3B mohon ya tidak menggunakan chat ya. Kemudian yang keempat ada trompet kerang. Nah, anak-anak trompet kerang itu di Indonesia itu ada di Maluku. Jadi kerang ya itu yang sudah tidak ada hewannya di dalamnya ya, sudah bekasnya, rumahnya itu dijadikan trompet ya. Trompet kerang digunakan oleh orang-orang zaman dahulu untuk memberitahukan ada serangan musuh ya.
Mas Lintang sudah ya, Mas Azam sudah, ada yang menggunakan chat sebelum Ustadz akan mengeluarkan kalian. Jadi mengganggu, Ustadz tidak bisa baca jadinya, karena chatnya kalian ada di depan tulisannya. Ya, baik, lanjut ya. Pesan tersebut dilanjutkan oleh penduduk lainnya dengan meniupkan trompet kerang. Oke, chatnya sudah habis, jadi Ustadz bacakan lanjut. Dengan demikian seluruh warga menjadi waspada. Jadi intinya itu memberikan informasi yang penting kepada orang lain menggunakan 4 hal ini. Yang pertama, burung merpati, kemudian kentungan atau pentungan, kemudian sinyal asap ya. Kemudian trompet kerang. Nah, pengen tahu enggak gambarnya seperti apa? Oke, saya share gambarnya ya. Gambarnya seperti ini. Ini gambar. Nah, ini trompet kerang anak-anak. Ya, ini ditiup oleh bapak-bapak. Biasanya ini khas Maluku. Sampai sekarang masih dipakai, tetapi dipakai untuk apa namanya kegiatan-kegiatan seremonial atau kegiatan-kegiatan show ya atau pertunjukan. Oke, ini trompet kerang namanya. Kemudian Ustaz pengen share yang apa lagi ya? Pentungan atau kentungan. Ustaz yakin semuanya paham ya. Yang digunakan untuk makrol biasanya yang dari bambu. Nah ini ya. Ini adalah namanya kentungan atau pentungan. Biasanya kalau sekarang ada di pos kamling ya. Di gardu pos kamling biasanya ada seperti ini. Oke, berikutnya Ustadz share foto apa lagi ya tadi ya? Apa lagi tadi? Oh ini. Ini Ustadz punya gambar daun lontar. Nah ini anak-anak ini semacam daunnya pohon kelapa ya, tapi bukan daunnya pohon kelapa. Daun lontar. Nah di sini dikeringkan lalu ditulislah pesan-pesan itu dan dikirimkan ke orang lain. Ini alat komunikasi di zaman dahulu sebelum ada kertas ya, sebelum ada teknologi. Baik, sekarang buka halaman 98. Buka halaman 98. Yang gambarnya seperti ini. Mas Kafi mohon tidak menggunakan chat ya. Sekali lagi Mas Kafi menggunakan chat akan Ustadz keluarkan dari Zoom. Mohon maaf ya. Karena Ustadz tidak bisa membaca Mas Kafi. Kalau tidak penting, jadi tidak menggunakan chat. Oke. Nah, di sini anak-anak ada gambar seperti ini di buku paket halaman 98 ya. Nah, di halaman 97, maaf, di halaman 97. Ya, keliru. Halaman 97 ada gambar seperti ini. Nah, tadi yang pertama itu gambarnya orang yang membakar sesuatu agar asap itu melambung ke angkasa sehingga mempermudah orang lain untuk mencarinya. Kemudian yang kedua itu api unggun, gunanya juga sama, hampir sama dengan asap ya. Sehingga kelihatan kalau sudah menyalakan api unggun di malam hari, orang yang mencarinya akan mudah ketemu. Jadi alat komunikasi juga. Kemudian yang ketiga ada pentungan ya, sama seperti tadi ya. Kemudian berikutnya gong ya. Nah, gong ini biasanya dipukul, gong gitu ya, untuk memberitahukan sesuatu yang terjadi hampir sama dengan pentungan. Kemudian ada bel atau lonceng ya. Ini bel ya. Bel besi biasanya di zaman dahulu digunakan seperti di sekolah. Ustadz dulu sekolah di SD bunyinya seperti ini, ting 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 ting, baru masuk ya. Waktu jam masuk bunyi seperti ini, waktu jam pulang juga bunyi ya. Mas Azam tidak dicoret-coret. Oke. Berikutnya beduk. Nah, beduk ini ternyata alat komunikasi juga. Biasanya ada di musola, ada di masjid, sampai sekarang masih ada ya. Dibunyikan ya. Itu alat komunikasi untuk memberitahukan umat Islam
atau masyarakat sekitar yang beragama Islam memberitahukan bahwa sudah masuk waktunya sholat maghrib, subuh. Biasanya dipukul sesuai jumlah rokaatnya. Kalau subuh dipukul 2 kali, kalau asar dipukul 4 kali, ya biasanya seperti itu ya, beduk. Oke. Kemudian ya di sampingnya lagi ini sudah masuk ke modern, alat komunikasi modern. Ini telepon pertama yaitu bernama telepon putar ya. Jadi kalau mau nelpon diangkat baru nomornya masih diputar ya. Pilih nomornya lalu diputar. Tidak Tidak mencet seperti sekarang. Nah, kemudian ada alat komunikasi sekarang itu sudah canggih, ada ini? LCD ya, proyektor ya. Kemudian di sampingnya lagi, terima kasih Mas Azam ya. Oke. Ini gambarnya telepon yang sudah lebih canggih dari telepon yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya itu telepon masih diputar angkanya, kalau ini sudah angkanya berbentuk tombol jadi dipencet. Kemudian yang terakhir ini gambar radio ya. Jadi dari foto foto telepon sampai ke radio itu sudah masuk alat komunikasi yang sudah modern ya. Radio itu sudah modern karena menggunakan gelombang ya. Oke. Baik, itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Oh ya, masih ada. Silakan buka halaman 98. Nah, di 98 ini anak-anak ada gambar, tapi tidak dikerjakan ini ya. Hanya Ustaz jelaskan saja di halaman 98. Di halaman 98 Ustaz jelaskan satu-satu. Yang pertama itu telepon putar ya. Jadi sama seperti tadi ya. Itu namanya telepon putar tapi berbahan besi. Kalau di zaman dahulu itu buatnya pakai bahan besi 100% banyaknya. Kemudian di sampingnya itu ada jam tangan, tapi sudah digital dan itu juga bisa digunakan telepon. Jadi telepon jam tangan itu sudah sekarang ya, yang modern. Kemudian di sampingnya lagi ada telepon duduk, telepon rumah yang sudah tombolnya sudah ada tombolnya ya, tidak menggunakan angka yang diputar. Sudah dipencet tombolnya ini ya. Oke, berikutnya ada gambar komputer. Ya, komputer itu juga alat komunikasi. Kemudian di sampingnya lagi ada telepon rumah. Telepon rumah yang masih tombol angkanya masih berbentuk diputar ya. Jadi namanya ini telepon putar. Kemudian berikutnya handphone atau smartphone yang sekarang nih ya, yang paling modern. Kemudian di sini, nah ini banyak yang tidak paham ini. Yang gambarnya yang bawah itu ada tulisan Motorola. Ada tulisan Motorola di halaman 99. Itu namanya adalah pager. Bukan pagar rumah ya. Bukan pagar rumah. Ini adalah pager. Biasanya dulu sekitar tahun 1980-an ya. Ini alat komunikasi yang penggunaannya menggunakan tulisan saja seperti SMS itu. Tetapi juga menggunakan kabel seperti telepon, bukan menggunakan signal ya. Oke, kemudian sebelahnya lagi ada namanya telegraf. Alatnya namanya telegraf dan pesannya namanya telegram. Ya. Ini alatnya namanya telegraf, menggunakan kabel-kabel juga dan mengirimkan pesan menggunakan berbentuk tulisan ya. Nah, kemudian yang terakhir itu telepon puter ya. Di zaman dahulu pertama mungkin ini ya. Telepon pertama mungkin. Ini masih diputar sama dengan yang gambar yang pertama tapi bentuknya berbeda. Nah, anak-anak semuanya, gambar yang ada di halaman 98 dan 99 ini termasuk alat komunikasi modern. Tapi mungkin yang telepon itu ada telepon yang zaman dahulu karena sudah tidak dipakai. Ya.
Ada telegraf, itu juga bisa disebut alat komunikasi zaman dulu, tapi sudah modern. Ya sudah menggunakan canggih, sudah canggih menggunakan kabel, menggunakan sinyal ya. Sedangkan yang zaman dahulu, yang tradisional tadi, yang menggunakan asap, menggunakan beduk, ya, yang tradisional itu yang sangat zaman dahulu, ya. Kemudian yang ini, yang telepon itu sudah masuk modern, tetapi ada juga telepon yang zaman pertama mungkin disebut telepon zaman dahulu, tapi sudah berbentuk modern. Jadi bisa disebut alat komunikasi modern, bisa juga disebut alat komunikasi zaman dulu, yang telepon yang putar ini ya. Kemudian telegraf juga bisa disebut alat komunikasi zaman dulu karena sudah tidak dipakai sekarang ya. Kalaupun dipakai cuma beberapa saja. Kemudian juga bisa disebut alat komunikasi modern karena sudah menggunakan kecanggihan ya, menggunakan kabel, tidak tradisional seperti beduk, seperti asap, seperti apa lagi daun lontar ya yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, itu mungkin penjelasan dari Ustaz. Untuk tugasnya sekarang, tugasnya buka halaman 92. Sekarang Ustaz hidupkan lagi mic-nya. Ya, maaf ya, terpaksa Ustaz matikan mic-nya karena tadi tidak bisa dimatikan sendiri. Oke, silakan mic-nya tidak dihidupkan, tidak menghidupkan mic ya, sebelum Ustaz suruh. Oke, halaman 92, silakan dibuka. Tugasnya di halaman 92. Ustaz diapakan Ustaz? Di situ ada kegiatan 1 membuat peta pikiran. Membuat peta pikiran. Oke, Ustaz foto ya. Bentar, Ustaz foto dulu. Ustaz foto dulu halamannya. Ini juga ada contohnya dari Ustaz. Bentar ya. Ustaz foto dulu. Cara mengerjakannya ntar lagi Ustaz jelaskan juga. Bentar, sabar. Bentar ya. Oke, Ustaz share fotonya halaman 92. Cara mengerjakannya seperti ini. Oh, miring ya? Bentar ya. Oke, kita putar dulu gambarnya. Bentar ya. Kita hidupkan mic-nya jika tidak bersihnya biar tidak rame. Nah, ini dia. Ini Ustaz kasih contoh anak-anak ya. Nah, itu contohnya. Itu kalian kegiatan 1 membuat peta pikiran. Yuk anak-anak kita buat peta pikiran tentang alat komunikasi zaman dahulu. Jadi yang ada di atasnya itu kan ada 4. Oke, dengarkan cara mengerjakannya. Fokus mendengarkan Ustaz biar tidak paham. Biar bisa paham. Tidak ada yang menggunakan chatting. Waktunya hampir habis ini. Ustaz jelaskan. Fokus semuanya. Nah, tadi di atasnya halaman 92, paling atas itu kan ada paragraf, sudah saya jelaskan tadi. Itu kan ada 4 jenis alat komunikasi zaman dulu. Yang pertama, merpati ya, burung merpati. Kemudian yang kedua itu pentungan ya, atau kentungan. Yang ketiga, sinyal asap atau sinyal asap. Kemudian yang keempat, trompet kerang, maaf. Trompet kerang. Nah, itu kan ada 4. Nah, itu maksudnya nanti dimasukkan ke sini. Nah, Ustaz kasih contoh. Nama alat komunikasinya burung merpati. Kemudian fungsinya apa? Fungsinya mengantarkan surat yang jarak jauh. Itu fungsinya dari burung merpati. Itu 1. Nah, untuk kalian itu tinggal sisanya 3 kan? Yang pertama, apa tadi? Pentungan. Yang kedua, trompet kerang, yang ketiga
apa namanya tadi sinyal asap. Nah, itu kalian masukkan namanya apa, kemudian fungsinya apa. Jadi ditulis nama alat komunikasinya dan ditulis fungsinya. Bisa kalian lihat di teks yang ada di atas. Bisa dipahami apa enggak? Bisa dipahami ya? Oke, silakan dikerjakan sekarang. Mas Ezi, silakan kerjakan sekarang. Mas Kafi, kerjakan sekarang, tidak menggunakan chat, ya, tidak main-main chat. Kerjakan sekarang. Contohnya sudah Ustaz kasih contoh. Ustaz, contoh dari Ustaz itu boleh ditulis. Tidak boleh. Tulis yang tiga tadi. Itu hanya contoh.